Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama. NPM saya 2341141 dari kelas manajemen 23B. Saya di sini akan menjelaskan apa itu tentang muhasabah. Muhasabah atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia dengan introspeksi diri merupakan perkara yang sangat besar. Muhasabah atau introspeksi diri dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan diri, merenunginya, dan mengenal kelemahan-kelemahan diri sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), muhasabah adalah bahasa Arab dari introspeksi. Muhasabah adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya pada diri sendiri. Arti muhasabah diri adalah salah satu cara membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Menurut buku Mukjizat Sabar Syukur Ikhlas yang ditulis oleh Badrul Munir Bukhari, muhasabah berasal dari bahasa Arab, yakni berakar dari kata hasaba yuhasibu. Kata tersebut diambil dari hasiba, hasibtusi syai'a, ahsibuhu husba'anan, dan hisaaban, yang mengandung makna jika engkau menghitungnya. Dalil perintah muhasabah. Menukil dari buku pelajaran tentang muhasabah diri oleh Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid, ada ayat Al-Quran yang memerintahkan umat muslim untuk senantiasa bermuhasabah atau introspeksi diri. Berikut penjelasannya. Surah Al-Hasyr ayat 18-19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surah Al-A'raf ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun.
Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka dilihat kesalahan-kesalahannya. Surah Al-Qiyamah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu binafsil lawamah. Artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Macam-macam muhasabah. Kembali mengutip dari buku yang sama, karya Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid, Ibnul Qayyim mengatakan ada dua macam muhasabah. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Muhasabah sebelum berbuat. Berpikir sejenak ketika hendak berbuat sesuatu. Dan jangan langsung mengerjakan sampai nyata baginya kemaslahatan untuk melakukan atau tidaknya. Al-Hasan berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berdiam sejenak ketika terdetik dalam pikirannya suatu hal. Jika itu adalah amalan ketaatan pada Allah, maka ia melakukannya. Sebaliknya, jika bukan, maka ia tinggalkan. Muhasabah yang dilakukan pada langkah pertama ini dapat melindungi diri dari syirik yang dapat merumuskan kelamban kebinasaan. Oleh karena itu, seseorang perlu melakukan 4 tahapan perenungan dalam menginstruksi dirinya sebelum berbuat. 1. Apakah perbuatan yang akan dilakukan dapat dikuasai atau tidak? 2. Apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya? 3. Apakah melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan? 4. Apakah ada sarana yang dapat membantu merealisasikan? 2. Muhasabah setelah berbuat. Pada langkah ini, muhasabah terbagi menjadi 3 macam, yakni 1. Mengintrospeksi ketaatan berkaitan dengan hak Allah yang belum sepenuhnya ia lakukan. Lalu ia juga muhasabah, apakah ia sudah melakukan ketaatan pada Allah sebagaimana yang dihendakinya atau belum. 2. Introspeksi diri terhadap setiap perbuatan yang mana meninggalkannya adalah lebih baik dari melakukannya. 3. Introspeksi diri tentang perkara yang mubah atau sudah menjadi kebiasaan. Mengapa mesti ia lakukan? Apakah ia mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, sehingga dengan demikian ia akan beruntung? Atau ia ingin dunia yang fana, sehingga ia pun merugi dan tidak mendapat keberuntungan? Sebagai manusia yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya kita selalu berintrospeksi diri, karena muhasabah dapat menyelamatkan hati dari nafsu duniawi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.